warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Di sini Ibu Guru akan menginformasikan tema pembelajaran kita hari ini, yaitu tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 3 bermain di lingkungan sekolah, dan pembelajaran kelima. Untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Baik, di sini anak-anak kalian bisa membuka buku siswa pada halaman 150. Kemudian kalian bisa membaca percakapan yang ada di dalam sana dan memahami isi dari percakapan tersebut. Baik, di sini Ibu Guru akan menjelaskan sedikit tentang pengertian tata tertib di sekolah. Tata tertib adalah perbuatan atau tingkah laku yang boleh dan tidak boleh kita lakukan di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Tata tertib sekolah harus dipatuhi oleh seluruh siswa. Sekarang Bu Guru akan menampilkan sebuah video tentang tata tertib yang ada di sekolah. Mari kita sama-sama menyimak video berikut. Sekarang Bu Guru akan menampilkan sebuah video tentang tata tertib yang ada di sekolah. Mari kita sama-sama menyimak video berikut. Ini adalah macam-macam tata tertib yang ada di sekolah. Yang pertama yaitu memakai seragam lengkap dan rapi. Apa yang dimaksud dengan memakai seragam lengkap dan rapi? Yaitu lengkap artinya memakai semua atribut sekolah seperti pakaian seragam, ikat pinggang, kaos kaki putih, sepatu hitam. Dan rapi artinya adalah tidak berantakan. Dan aturan tata tertib yang kedua yang ada di sekolah contohnya adalah datang tepat waktu. Kamu harus sampai di sekolah sebelum jam masuk sekolah. Datang lebih pagi membuat kita nyaman belajar. Dan tata tertib sekolah contoh yang ketiga adalah berbaris sebelum masuk kelas. Anak-anak sebelum masuk kelas biasanya kan berbaris di depan kelas. Nah, berhubung kita masih dalam pandemi, kita belajar jarak jauh, kita jadi tidak berbaris di depan kelas. Mudah-mudahan pandemi corona ini, COVID-19 ini cepat berlalu. Amin. Sebelum berbaris sebelum masuk sekolah, ketua kelas memimpin barisan dan setiap siswa masuk kelas dengan tertib. Tidak boleh main dorong-dorong, berlari, dan bergelut. Tata tertib yang keempat adalah berdoa sebelum belajar. Kita adalah ciptaan Tuhan, kita harus rajin berdoa kepada Tuhan. Berdoa sebelum belajar dilakukan agar kita mudah mengerti pelajaran. Setiap siswa berdoa sesuai agamanya masing-masing. Tata tertib yang ada di sekolah yang kelima contohnya adalah mengikuti upacara bendera. Nah, seharusnya tanggal 17 Agustus ini kita mengadakan upacara bendera. Tapi karena masih suasana wabah COVID-19 ini, kita tidak melaksanakannya. Upacara bendera dilakukan untuk melatih sikap disiplin kita. Siswa juga belajar bertanggung jawab dengan menjadi petugas bendera. Dan yang keenam, contoh tata tertib di sekolah adalah menjaga kebersihan sekolah. Kebersihan kelas dan halaman sekolah harus dijaga. Kelas yang bersih membuat kita nyaman belajar. Tata tertib yang ada di sekolah yang ketujuh contohnya menjaga fasilitas sekolah. Fasilitas sekolah harus dijaga seluruh siswa. Jika fasilitas sekolah rusak, kegiatan kita menjadi terganggu. Contoh fasilitas yang ada di sekolah contohnya kursi, meja, buku yang ada di perpustakaan, bunga, dan lain sebagainya. Dan contoh tata tertib yang ke-8 adalah tidak jajan di luar sekolah. Jajanan di luar sekolah biasanya tidak terjaga kebersihannya atau tidak steril. Bisa menyebabkan sakit perut. Makanan yang dibawa dari rumah lebih terjaga kebersihannya. Siapa yang anak-anak yang membawa makanan dari rumah, tunjuk tangan. Ya. Dan yang ke-9 contoh tata tertib yang ada di sekolah contohnya izin jika tidak masuk sekolah. Ya, sakit, ada keperluan,
dan lain sebagainya. Dengan memberi kabar kepada guru, jadi tahu alasan kita tidak masuk. Jika ada tugas, teman bisa mengamari. Jika kita sakit, teman dapat mendoakan dan menjenguk kita. Nah, ini contoh percakapan yang ada di sekolah jikalau ada teman-teman yang sakit. Nah, pelajaran kita selanjutnya adalah melaksanakan tata tertib di sekolah itu. Tata tertib sekolah harus kita laksanakan. Melaksanakan semua tata tertib sekolah akan mendatangkan manfaat bagi kita. Nah, apa manfaat apabila kita melaksanakan tata tertib sekolah? Nah, contohnya yang pertama, datang tepat waktu membuat kita belajar dengan tenang. Yang kedua, membawa bekal ke sekolah membuat kita lebih hemat. Yang ketiga, membuang sampah di tempat sampah membuat kelas menjadi bersih dan rapi. Nah, sekarang akibat tidak melaksanakan tata tertib sekolah. Apa akibatnya? Nah, terlambat saat ulangan. Terjatuh akibat tidak tertib saat memasuki kelas. Nah, tadi kalian sudah melihat beberapa tata tertib yang berlaku di lingkungan sekolah. Sekarang Ibu Guru akan memperlihatkan gambar tentang hal yang tidak boleh kita lakukan di lingkungan sekolah seperti gambar berikut. Yang pertama yaitu datang ke sekolah tidak tepat waktu atau melebihi jam yang sudah ditentukan oleh sekolah. Yang kedua, telat masuk di dalam kelas. Mungkin karena dia bermain terlebih dahulu dan tidak tahu gurunya masuk, jadinya masuk kelasnya terlambat. Terus kemudian yang ketiga, membuang sampah sembarangan di lingkungan sekolah saat istirahat. Dan yang terakhir yaitu memakai baju tidak rapi yang tidak sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Selanjutnya kita akan melihat video tentang keberagaman benda yang ada di sekitar kita. Mari sama-sama kita menyimak video berikut ini. Lakukan pengamatan sederhana berikut. Sediakan alat dan bahannya. Nah, kita mau belajar mengamati suatu benda. Keragaman benda. Kita butuhkan bola, buku, dan pensil. Petunjuknya, sediakan alat dan bahan tadi. Kamu boleh tambahkan dengan benda yang ada di sekitarmu. Amati bahan tersebut satu persatu. Tuliskan atau laporkan hasil pengamatanmu. Nah, di sini Kak Citra sudah membuat pengamatan dari alat dan bahan yang ada. Yang pertama adalah bola. Nah, kita amati bola ini. Bola ini ciri-cirinya apa? Apa yang bisa kita amati dari bola ini? Nah, di sini Kak Citra tulis berbentuk bulat, berwarna putih, hitam, biru. Mungkin bola yang kalian miliki berbeda warnanya dengan bola Kak Citra. Ya, coba kalian tulis warnanya apa. Lalu terbuat dari karet, ada juga yang terbuat dari plastik, termasuk benda padat. Lalu alat dan bahan berikutnya adalah buku yang kita amati. Nah, ini buku dari Kak Citra. Ciri-cirinya berbentuk persegi panjang, dalamnya berwarna putih dan bergaris. Terbuat dari kayu. Loh Kak, kok terbuat dari kayu? Iya, kertasnya ini terbuat dari kayu. Lalu termasuk dalam benda padat. Nah, kalian bisa tambahin covernya ada gambar yang warna-warni atau ada gambar kartunnya. Boleh adik-adik ya, sebagai tambahan ilmu bagi kalian bahwa kertas itu terbuat dari kayu. Kayu yang dihaluskan lalu dibuat menjadi seperti bubur lalu dicetak menjadi kertas adik-adik. Wah, hebat ya. Berikutnya adalah pensil. Nah, pensil yang Kak Citra amati berbentuk seperti tabung tapi panjang.
berwarna coklat keras ya, kalau pensil itu, dan terbuat dari kayu, termasuk dalam benda padat. Nah, itu tadi benda-benda yang Kak Citra amati. Kita bisa ambil kesimpulan bahwa bola, buku, pensil itu termasuk benda padat, dan masing-masing benda tadi memiliki kegunaan yang berbeda-beda. Kalau bola untuk bermain dan berolahraga, buku tempat untuk menulis, pensil itu untuk menulis. Nah, tadi kan kalian sudah menyimak video tentang keberagaman benda. Sekarang Ibu Guru mau tanya, apa sih isi dari video tersebut? Ada yang tahu tidak? Ya benar, isi dari video yang kalian tonton tadi yaitu tentang ciri-ciri dan bentuk benda. Salah satu contoh dari isi video yang tadi yaitu buku tulis. Buku tulis bentuknya persegi panjang. Dalam bukunya itu bergaris dan berwarna putih. Kemudian buku tulis terbuat dari kayu dan termasuk benda padat. Nah, sekarang Bu Guru tanya, apakah kalian sudah paham dengan materi yang sudah Ibu jelaskan tadi? Jika semua sudah paham, sekarang Ibu Guru akan membagikan lembar kerja peserta didik. Ada 2 muatan mata pelajaran yaitu PPKN dan Bahasa Indonesia. Lembar kerja peserta didik yang pertama yaitu tentang muatan pelajaran PPKN, materi pokoknya yaitu tentang tata tertib di sekolah. Di sana kalian bisa melihat petunjuk cara menjawabnya. Yang pertama yaitu amati gambarnya, kemudian yang kedua isi kolom yang ada di bawahnya, dan jika kalian tidak paham kalian bisa bertanya kepada Ibu Guru. Kemudian untuk lembar kerja peserta didik yang kedua yaitu muatan tentang Bahasa Indonesia, materi pokoknya tentang ciri-ciri dan bentuk benda yang ada di sekitar. Di sana kalian bisa melihat petunjuknya juga, kalian bisa amati, kemudian kalian isi kolom yang ada di bawahnya. Kalian bisa menjawab pertanyaan itu jika kalian sudah benar-benar mengerti dan menyimak video tentang keberagaman benda. Jadi anak-anak, lembar kerja peserta didik yang tadi Ibu sudah berikan itu kalian bisa kerjakan di rumah ya, bisa minta bantuan kepada orang tua kalian dan besok bisa dikumpulkan. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang tata tertib yang ada di lingkungan sekolah, kemudian ciri-ciri dan bentuk benda yang ada di sekitar kita. Jadi kita harus menaati aturan yang ada di sekolah agar kita juga belajar dan bermain di lingkungan sekolah itu menjadi nyaman. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak untuk semangat kalian pada pagi hari ini untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, Ibu ucapkan banyak-banyak terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.